Baik, selamat pagi semua. Pagi Mner. Pagi Mner. Pagi Mner. Nabi edukasi alam takkan jadi guru. Jangan lupa subscribe. Ini salah satu teori yang sangat saya sukai ya. Karena teori ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan drama. Bahkan kita sendiri sering melakukannya, baik itu disadari ataupun tidak ya. Oke, saya coba share ini. Saya nanti akan berikan pengantar saja. Setelah ini akan dilanjutkan oleh kelompok penyaji ya. Ada di sini yang kelompok 6 yang hadir. Siapa? Mungkin ada? Ada. Oh, ada ya. Ada. Oke, nanti kalau untuk penyajian dari kelompok 6 itu silahkan lakukan di Google Classroom, atau kalau memang kelompok 6 mau boleh juga buat Zoom sendiri nanti ya. Supaya, karena di Classroom kan sebenarnya terbatas ya untuk diskusinya. Kalau melalui Zoom atau Google Meet itu Ngoni bisa lebih leluasa berbicara dan saling ini kan, tanya jawabnya. Nah ini sejarahnya ya. Jadi dalam setiap teori itu sebenarnya dia punya asumsi dasar ya. Apapun teorinya. Nah, dia punya asumsi dasar, dan yang perlu kita kuasai itu asumsi dasarnya ini. Karena kalau kita kuasai asumsi dasar, itu nanti kita akan mudah memahami teorinya secara menyeluruh. Target saya pada mata kuliah kali ini, pertemuan kali ini, Ngoni bisa nanti melihat fenomena apa atau masalah apa yang bisa diteliti menggunakan teori dramaturgi ini. Nah, lebih bagus lagi kalau Ngoni bisa menjadikannya judul skripsi. Misalnya ada masalah A, itu akan saya teliti dengan menggunakan teori dramaturgi dengan judul seperti apa begitu. Karena tujuan kita mempelajari teori itu salah satunya itu untuk menganalisis suatu masalah ya, dan sangat diperlukan nanti untuk skripsi. Oke, sebelum saya masuk ke sini, mungkin ada dari Ngoni yang sudah baca teori ini dan sudah tahu ya tentang teori dramaturgi, boleh kasih pendapat sekarang. Mungkin ada yang sudah pernah baca. Karena ini ada di mana-mana ya, di internet sudah ada. Jadi tidak harus menunggu dosen menjelaskan kalau soal materi itu sebenarnya. Nah, mana tahu ada di sini yang penyuka teori ya. Kan biasanya ada itu, ada mahasiswa yang penyuka ekstrakurikuler, ada penyuka mata kuliah teori, mata kuliah ini. Nah, biasanya ada. Kalau saya salah satu penyuka mata kuliah teori ya. Mungkin ada yang boleh bantu jelaskan sedikit tentang teori dramaturgi ini, idealis. Siapa ini? Ada Reni di layar saya, Telis, Tasya, ada Nancy, Efnike. Coba idealis kasih pendapat sedikit dulu. Nanti saya bantu jelaskan secara lebih luas. Baik. Menurut saya teori dramaturgi ini, sesuai yang telah saya lihat tadi di internet, dia mengatakan bahwa teori ini berisikan tentang mengenai bagaimana manusia itu interaksi antara individu terhadap individu lain, atau interaksi manusia seorang manusia terhadap manusia lain itu diibaratkan sebagai drama. Jadi diibaratkan sebagai drama ini artinya
manusia akan diperlakukan sebagai aktor atau yang melakukan segala kegiatan-kegiatannya. Jadi segala aktivitas manusia itu diibaratkan, teorinya diibaratkan sebagai drama. Mungkin demikian saja, Mener. Ya, oke, terima kasih Delis. Siapa lagi yang mau bantu jelaskan teori dramaturgi? Kasih pendapat. Ini tadi Delis sudah bagus ya. Saya Silakan. Ya, silakan. Juliman. Seperti yang dikatakan oleh Idealis, di mana teori dramaturgi ini kalau sama halnya kalau disamakan dalam kehidupan sehari-hari seperti teater atau drama. Di drama atau teater kan terdiri dari beberapa peran. Ada yang perannya antagonis ataupun protagonis. Dan dalam juga kehidupan sehari-hari ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan atau berstatus sebagai mahasiswa, dan masih banyak lagi. Namun di sini ada yang dikatakan panggung belakang dan panggung depan. Kalau dia panggung depan, contohnya seperti guru. Berarti kalau statusnya sebagai guru, pas mengajar harus melakukan perannya sebagai guru, yaitu mengajar. Nah, kalau panggung belakang berarti layaknya sebagai orang tua, yaitu ayah di rumah yang menafkahi segala kebutuhan di rumah, ataupun juga seperti mahasiswa. Kalau statusnya ataupun perannya sebagai mahasiswa, berarti dia harus memakai seragam. Contohnya seperti siswa-siswa SMA. Lantas kalau juga di rumah, berarti perannya sebagai anak. Demikian, benar. Oke. Kasih Julimannya ada peran-peran, kata Juliman. Dan bermain peran begitu ya. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Jadi perannya bisa antagonis, bisa protagonis, dan bisa juga yang lain ya. Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Yang cewek lagi, cewek. Cowok sudah. Yang ini pemateri mana? Pemateri yang cewek. Senden mana senden? Senden di sini? Tidak ada ya? Hadir, Ner. Oh ada. Coba senden. Ya, baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai inti dari teori dramaturgi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teori dramaturgi ini nama tokohnya Erving Goffman. Nah, teori dramaturgi ini itu menjelaskan mengenai kehidupan manusia, di mana dalam kehidupan manusia itu saling berinteraksi antara individu dengan individu maupun kelompok. Nah, di dalam interaksi manusia itu, dalam kehidupan sehari-harinya itu berbentuk sebagai drama. Seperti yang kita lihat di TV-TV itu ada drama, ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, saya akan memberikan contoh mengenai misalnya panggung depan dan panggung belakang. Misalnya seorang mahasiswa, nah, dan seorang anak. Ketika kita misalnya makan di kampus sebagai mahasiswa itu kita makannya seperti feminis gitu, makannya kayak sopan. Kalau kita makan itu sebagai panggung depan. Nah, panggung belakangnya itu ketika misalnya kita sebagai anak di rumah kita makan angkat kaki di meja misalnya begitu, makan sambil bicara. Nah, asumsi dari teori dramaturgi ini membedakan antara kehidupan di teater dan kehidupan di manusia. Jadi di teori dramaturgi ini menekankan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari manusia itu berbentuk sebagai drama. Sekian, Ner. Oke, bagus ya. Satu orang lagi, cewek, kasih pendapat. Ini si Winda sudah lama ini tidak berbicara. Silakan, atau yang lain juga boleh, Winda juga boleh. Silakan. Ya, kasih pendapat.
dramaturgi itu menurut pemahaman saya, kemarin Senden juga pernah singgung waktu ada ujian kemarin, dia memberikan contoh seperti presiden, cuman kalau yang ia berikan contoh itu bagaimana peran seorang pemimpin. Nah, dari teman-teman yang jelaskan tadi, bagaimana peran seperti seorang ayah. Berarti kalau misalnya diberikan seperti ayah, bagaimana kalau misalnya ayah punya tugas mungkin di kantor, berarti bagaimana seorang ayah itu bekerja di kantor, bagaimana ia sebagai pemimpin dalam kantor, dan bagaimana ia memimpin di dalam keluarga. Nah, seorang ayah itu beda cara memimpinnya di dalam, kalau misalnya dia bekerja di dalam kantor, beda cara memimpinnya di dalam kantor, dan beda juga memimpinnya di dalam keluarga. Jadi, ketika ia bekerja di kantor, kebanyakan ia melakukan yang namanya Drama. drama. Oke, lanjut. Udah lagi. Oke, kemudian kalau misalnya dia di dalam keluarga, otomatis dia berperan sesuai dengan fakta, sesuai dengan cara hidupnya sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke. Terima kasih semua ya. Jadi saya pikir umumnya tahu ya tentang teori dramaturgi ini seperti apa. Karena di sana sudah ada kata drama toh. Drama, ini ahlinya ini sebenarnya ingin menganalogikan kehidupan kita itu seperti drama, ya, seperti bermain peran gitu ya. Bahwa kita manusia ini seperti Ngoni sekarang mungkin ketika ikut Zoom ini ya sopan, ya ekspresinya ya biasa, sopan, tertib begitu ya. Nah, kalau setelah selesai Zoom atau ketika Zoom-nya videonya dimatikan mungkin beda lagi ekspresinya. Jadi ekspresi yang saya lihat sekarang di layar ini adalah ekspresi yang ditujukan bisa jadi untuk saya, ya, penampilan yang ditujukan untuk dosennya, bisa juga untuk karena ini perkuliahan jadi formal begitu ya. Kan tidak mungkin Ngoni goyang-goyang TikTok gitu ya ketika saya menjelaskan seperti ini. Nah, itu kan ini adalah panggung depannya. Ini panggung depan atau front stage. Ini kepribadian Ngoni yang diperlihatkan di depan saya atau di depan teman-temannya yang bisa, tentu teman-temannya bisa lihat juga Ngoni itu. Ya, seperti Senden bisa lihat Nancy. Nah, tapi ini tergantung ini ya, niat di kepala Ngoni. Saya berperilaku seperti ini untuk siapa sekarang ini. Nah, itulah panggung depannya. Nanti kalau sudah sendiri di kamar, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, itu akan berbeda lagi perilakunya itu. Nah, makanya di sini, oke, saya coba share ya, yang tadi. Saya sudah sudah screenshot layarnya. Jadi saya sudah dapat absensi. Dan saya senang, saya lihat umumnya menghidupkan video ya, ada kemajuan lah. Biasanya kan banyak yang mematikan video ya. Nah, di sini Helmi, ada Kristianto, Nita, Reni, Senden Kakak. Kalau untuk PowerPoint-nya saya rasa bagus ya. Ini memang PowerPoint, bukan makalah ini. Kalau soal sejarah nanti tanya ke kelompok penyaji ya, soal sejarah kemunculan teori dramaturgi. Saya jelaskan asumsi dasarnya. Jadi kalau ditanya siapa ahlinya, ya ahli dari grand teori ini, Erving Goffman nama ahlinya. Nah, lebih bagus lagi ada itu ya yang sampai dia tahu lahirnya kapan, meninggalnya kapan, Erving Goffman ini orang mana,
kemudian bagaimana kehidupannya gitu ya, seperti Komte ya, Komte yang menikah sama pelacur gitu ya. Ini mohon maaf ya kata ininya, tapi memang begitu kenyataannya. Komte yang dibilang gila misalnya. Jadi sejarah-sejarah kehidupan itu bahkan mungkin ada juga mahasiswa yang seperti itu ya, yang detail gitu ya. Erving Goffman mungkin begitu juga, boleh lihat sejarah kehidupannya. Dia lebih ingin melihat perbandingan antara dunia manusia ini dengan dunia teater ya. Tentu lah, teater tentu nggak tahu ya. Di sana ada peran, ada sandiwara, ada sketsa gitu ya. Perbandingan kehidupan manusia di dunia nyata dengan pemain peran di atas panggung. Jadi ada kesamaan begitu ya antara kehidupan manusia di dunia nyata ini dengan di panggung gitu, di panggung sandiwara. Nah, ini yang intinya ini. Ketika berinteraksi itu, orang-orang ingin menyajikan ya, atau menampilkan gambaran dirinya itu seperti apa supaya diterima oleh orang lain. Makanya saya sampaikan tadi, kenapa Ngoni di layar saya lihat ada sopan, tidak ada apa, rambutnya rapi, penampilannya rapi. Nah, itu supaya diterima oleh orang lain, supaya mungkin dosennya terima dengan penampilan seperti itu. Jadi tidak hanya fisik ya, mulai dari penampilan sampai ke sikap perilakunya. Ya, makanya sikapnya seperti itu, tidak ada yang geleng-geleng, tidak ada yang ada seperti goyang-goyang disco, goyang TikTok begitu ya. Itu supaya diterima oleh orang lain. Begitupun di luar nanti ya. Mungkin ketika Ngoni sama cowoknya atau yang cowok sama ceweknya, misalnya makan di warung, wah itu nasinya itu kalau yang cewek makan biasanya wah lambat sekali itu ya, diputar-putar halus. Nah, mungkin ada juga yang menampilkan dirinya sendiri ya, yang makan cepat-cepat, berbunyi begitu. Kan ada juga ya orang-orang yang tampil apa adanya. Saya mau tanya, kalau artis di Indonesia ini siapa yang kira-kira menampilkan dirinya yang sebenarnya? Coba, siapa yang boleh kasih ini? Ada itu. Coba Reni, siapa kira-kira tokoh atau terserahlah artis di Indonesia ini yang sepertinya menampilkan dirinya sendiri di layar kaca itu? Coba Reni. Agnes Monica mungkin benar. Oke, dia jadi diri sendiri ya, Agnes Monica. Oke. Siapa lagi? Apnike, coba. Agnes Monica, siapa lagi? Ayu Ting Ting mungkin, Ner. Ayu Ting Ting, Agnes Monica. Oke. Lanjut. Kristi Lumenta. Iya, Ner. Nah, siapa kira-kira yang terserah mau tokoh, mau artis, mau konten kreator yang menampilkan dirinya sendiri, istilahnya tidak berpura-pura lah gitu. Ya tuh jaringan. Gimana Kristi? Boleh dengar tuh suara saya? Bisa, Ner. Ya boleh. Coba. Natasha Wilona, Ner. Natasha Wilona. Natasha Wilona. Kayaknya pemain sinetron semua. Sefra Wungo. Jerome Pauline, Ner. Jerome Pauline, yang muda-muda ya. Jessica. Setelah ini yang cowok lagi ya. Nikita Mirzani, Ner. Menarik ya, Nikita Mirzani. Kristianto. Iya, Ner. Nah, siapa kira-kira? Kalau saya Sarwenda. Sarwenda. Oke. Wasri? Iya, Ner. Siapa? Kalau menurut saya, Ner, Iko Uwais, Ner. Iko Uwais ya? Iya, Ner. Oke. Rio. Ya, Ner. Siapa kira-kira? Menurut saya Pak Ahok, Ner. Oh, iya. Ya, dia tidak ini ya. Ya, begitu dia. Pak Ahok itu.
Dia tidak bisa, dia ya gimana, dia keras orangnya, ya begitu dia. Sama siapapun begitu, dia sama ya, sama atas bawahan juga. Siapa lagi yang belum nih? Yusril Lumondor. Baimong mungkin. Oke, Baimong. Baimong. Ya, oke. Terima kasih, Yusril. Oke, saya sudah dapat beberapa yang menurut Ngoni menampilkan apa adanya ya. Saya pikir sesuai konteksnya ya mungkin ada betulnya ya. Banyak itu ya. Terutama Ngoni mungkin bisa lihat konten kreator yang memvideokan semua kegiatannya. Kalau saya lihat Raffi Ahmad itu ya. Raffi Ahmad sampai ke tempat tidurnya ya. Lihat tuh dia begitu dia. Divideokan semua. Saya pikir tidak ada kesempatan dia untuk berpura-pura. Ya meskipun kita tidak tahu isi hatinya kan, ketika di shoot kamera ya. Mungkin ada juga yang tidak tampil di kamera itu, yang dirinya yang sebenarnya. Makanya kita tidak tahu ya, ketika dia sendiri, ya, mungkin ada yang perilaku ketika seseorang sendiri itu yang dalam kondisi apapun tidak tampil gitu ya, di depan orang lain atau di depan kamera itu. Nah, boleh ya seperti Pak Ahok tadi, ya mungkin ada juga perilakunya yang tidak tampil itu di depan kamera. Dan kita juga ya, seperti saya juga, Ngoni juga, mungkin di sini ada yang kelihatannya sopan, tapi ternyata nyeleneh gitu ya. Kalau mencari pasangan toh, beda ya ketika waktu pacaran dengan sudah nikah ya. Saya pikir beda. Mungkin kalau waktu pacaran ya baik hati gitu ya. Tapi kalau sudah nikah ya nampak itu aslinya seperti apa. Oke, tunggu saya mau jelaskan sedikit lagi. Ini Ngoni masih boleh dengar suara saya toh? Menyiapkan paket. Oke, baik. Saya lanjutkan sedikit lagi. Setelah ini saya akan tanya, kira-kira masalah apa yang bisa diteliti dan dianalisis menggunakan teori dramaturgi ini. Nah, silakan boleh ini dipersiapkan mungkin jawabannya. Nanti orang-orang yang menjawab atau yang berpendapat itu saya sudah tandai nanti ya. Saya akan tandai nanti supaya nilainya bisa bertambah nanti kalau ada yang kurang nilainya. Nah, ini esensinya ya, esensi teori dramaturgi. Ada front stage, panggung depan. Ini bukan depan panggung ya. Ini translate-nya coba panggung depan, bukan depan panggung. Beda itu kalau panggung depan dengan depan panggung ya. Nah, ini ada penampilan, gaya bertingkah laku. Backstage, belakang panggung, kehidupan nyata, kehidupan asli, dan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada orang yang panggung depan dan panggung belakangnya itu sama ya. Misalnya, seseorang yang rapi, misalnya idealis ini rapi orangnya. Jadi baik dia di depan temannya, baik dia sendiri, dia tetap rapi. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang rapi cuman ketika ada orang lain. Jadi kalau ada tamu dia rapi. Kalau dia sendiri wah acak-acakan semua itu. Ada yang seperti itu. Berarti teorinya ini benar gitu ya. Bisa ada faktanya di lapangan. Nah, kalau konsep dramaturginya itu ini, pengelolaan kesan. Nah, yang dimaksud dengan pengelolaan kesan ini, kita memiliki harapannya ketika saya tampil seperti ini, saya berharap kesan dari orang lain itu seperti ini. Nah, misalnya Juliman, ketika dia tampil berbicara di Zoom, ya dia berharap mungkin ada seseorang yang dia taksir di Zoom ini gitu ya, dia berharap memberikan kesan yang bagus terhadap cewek tersebut gitu. Saya dulu juga pernah begitu ya. Ya kan kita kadang ini ya tampil sebenarnya tujuan lainnya ada. Ya, ingin merebut hati seseorang misalnya begitu.
atau mungkin ingin menampilkan kesan yang bagus terhadap dosennya, boleh juga. Jadi intinya tindakannya itu, perilakunya itu, dia sudah memiliki harapan itu. Saya mengharapkan kesan yang seperti apa. Ya, kemudian cermin diri ya. Kalau cermin diri ini seperti kita bercermin, looking glass self ya. Kita bisa melihat diri kita sendiri. Ya, kalau di cermin itu kan biasanya tidak akan bohong ya. Ya kalau rambutnya, ya mungkin kalau ini kalau rambutnya belah ke kanan, kalau di cermin kan belah ke kiri. Tapi dia tidak akan pernah bohong. Kalau kita sendiri tidak akan jadi dua begitu. Nah, jadi perilakunya apa yang kita tampilkan, ya seharusnya ya begitu aslinya kita. Nah itu mungkin pada saat sendiri yang bisa seperti itu ya. Nah, jadi meskipun teori dramaturgi ini sudah lama ya dan juga banyak dipakai di mana-mana, tetap akan ada kritik ya. Mungkin ada orang yang tidak sependapat dengan pernyataan dari Erving Goffman itu gitu. Dia punya pendapat sendiri, tetap ada. Makanya di dalam sosiologi itu sifatnya adalah kumulatif ya. Sifatnya kumulatif itu dia selalu menyempurnakan. Misalnya idealis buat teori. Teori ini bisa saja dikritik oleh Juliman, ditambahkan oleh Tasya, atau dikembangkan oleh Jessica, begitu ya. Dikembangkan, atau mungkin teorinya si idealis tadi cuma menjelaskan batangnya, kemudian Putri jelaskan daunnya, Angelina menjelaskan tentang rantingnya. Jadi bisa dikembangkan lagi, bisa dikritik, dan bisa juga di ini ya, apa istilahnya ya? Apakah dibatalkan? Mungkin boleh begitu bahasanya. Misalnya teori bahwa bumi ini datar ya. Teori bahwa bumi ini datar kemudian dipatahkan oleh teori lain bahwa bumi ini bukan datar tetapi bulat. Nah, berarti ini dibantah ya. Atau teori manusia itu berasal dari kera. Siapa di sini yang mau dibilang berasal dari kera? Nah, banyak ada yang bantah, kita tidak berasal dari kera. Jadi nenek moyang kita bukan kera ya. Nah, ada juga yang bantah. Kecuali memang ada yang setuju. Nah, oke. Saya mau tanya, kira-kira masalah apa yang bisa kita teliti menggunakan teori dramaturgi? Siapa lagi tadi yang belum? Nita, coba Nita. Masalah apa Nita yang bisa kita teliti dengan teori dramaturgi? Atau fenomena apa? Coba aktifkan mikrofon Nita. Masalah yang baik. Apa contoh atau masalah apa kira-kira yang bisa kita teliti dengan menggunakan teori dramaturgi ini, Kristianto? Bisa kita kaji, masalah yang bisa kita kaji menggunakan teori dramaturgi, benar. Ya, apa? Seperti kehidupan selebriti mungkin. Gimana cara Kristianto meneliti kehidupan selebriti itu? Ada kenalan selebriti? Iya, coba yang... Nah, ini kira-kira misalnya Kristianto mau buat skripsi ini, terus ingin menggunakan teori dramaturgi. Masalah apa yang mau Kristianto ambil? Bisa masalah tentang hubungan antara dosen dengan mahasiswa mungkin. Nah, siapanya yang mau diteliti, dosennya juga, mahasiswanya juga? Fokusnya ke siswa. Bisa dua-dua. Nah ya, bisa ya. Misalnya perilaku dosen ketika mengajar dibandingkan perilaku dosen ketika dengan keluarga.
Nah, misalnya begitu ya, bisa juga, bisa saja. Tergantung ini lagi bahasanya saja lagi nanti yang dikonsep. Kalimat judulnya seperti apa. Yang penting Kristianto sudah tahu saya mau meneliti perilaku dosen ketika mengajar dengan perilakunya ketika dengan keluarga. Kalau ketika sendiri kan susah neliti ya. Gimana caranya Kristianto meneliti perilaku saya ketika sendiri? Nah, susah itu kan. Nah, kecuali pakai CCTV ya. Atau kecuali saya yang menceritakan sendiri. Nah, bisa saja. Dan juga Kristianto tadi kalau mau meneliti artis bisa. Kita zaman sekarang bisa meneliti melalui media sosial ya. Bisa meneliti melalui YouTube, meneliti melalui Instagram. Apalagi artis zaman sekarang banyak yang menjadikan kehidupan pribadinya itu komersil ya. Seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, YouTuber-YouTuber itu. Nah, bisa kok diteliti. Kita kan bisa lihat perilakunya itu, perilakunya ketika di YouTube, jadi di konten A, B, C, D, dengan kehidupannya misalnya di televisi, kehidupannya di Instagram, perilakunya, itu bisa kita teliti. Jadi ada namanya sosiologi digital ya. Ada namanya sosiologi digital, jadi kita bisa masuk ke ranah realitas yang sifatnya digital. Media sosial dan lain sebagainya. Ini belum banyak saya pikir belum banyak ya yang melakukan penelitian itu. Jadi boleh Ngoni menjadi apa istilahnya ini? Yang memulainya. Jadi tidak harus kita ikut-ikutan orang lain ya. Mana yang sudah banyak teliti, kita teliti. Jadi boleh penelitian-penelitian baru itu dilakukan. Ya, penelitian tentang corona. Ya, ini zaman corona ini saya pikir Ngoni bisa teliti ini. Buat judulnya dari sekarang, lakukan observasi, nanti pas sudah bisa mengusulkan judul, mengajukan proposal, Ngoni sudah punya draftnya. Nah, penelitiannya pun sudah, mungkin hasilnya sudah didapatkan sebenarnya. Tinggal mengulang-ulang saja lagi. Nah, sekarang Tasya, coba Tasya Talumewo. Ya, Net. Nah, apa kira-kira? Misalnya Tasya mau buat proposal ini sekarang dan mau menggunakan teori dramaturgi, mau meneliti tentang apa kira-kira? Kalau saya, Mer, saya kan hobi drama Korea, suka K-pop dong, Mer. Ya. Kalau menurut saya, dari penjelasannya tadi kan boleh menggunakan sosiologi digital. Jadi saya memilih fenomena bunuh diri artis Korea, di mana itu mereka benar di depan layar kan kelihatan senang-senang, happy-happy. Ternyata di kehidupan pribadi masing-masing banyak tekanan, banyak masalah-masalah yang mengakibatkan mereka mengakhiri hidupnya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Tasya. Nah, jadi begini, penelitian itu syaratnya kita sanggup melakukannya, ya. Kita sanggup melakukannya, itu termasuk ya mulai dari biaya, mulai dari kemampuan kita. Nah, seperti Tasya, tadi kalau dia sanggup menggunakan kemampuan sosiologi digital atau mungkin dia juga mengikuti media sosialnya, kalau dia sanggup melakukan itu, menganalisisnya menggunakan itu, ya tidak apa-apa. Kalau tidak, boleh juga misalnya perilaku mahasiswa yang memirip-miripkan diri dengan artis Korea misalnya. Kan ada ini yang candu Korea itu sampai bahasa Koreanya dia hafal. Bahkan kita lihat kalau dalam pergaulan malah dia berperilaku seperti orang Korea itu ya. Ada itu boleh perilaku mahasiswa yang mengidentikan diri dengan drama Korea. Itu mungkin lebih mudah lagi menelitinya karena ada di sekeliling kita. Tasya boleh tanya Jessica. Misalnya yang seperti itu Jessica Safira atau Resgiani. Nah, kan lebih jelas orangnya ada. Kalau di media sosial kan agak susah nyarinya. Atau mungkin Rio ini yang mirip siapa gitu. Yang dia memberikan diri seperti siapa gitu. Atau Winda. Saya lihat memang ada ya beberapa yang menyukai drama Korea itu sampai gaya berjalannya mirip itu. Saya dulu pernah nonton film drama Korea ini ya, dokter itu ya, yang dokter bedah itu yang agak-agak disabilitas itu ya.
Nah, saya lihat ada juga yang meniru jalan. Oke, Jessica. Ini suara saya boleh terdengar atau? Putus-putus, Mener. Iya, Oh, tadi putus-putus, Mener. saya senggol pula kabel audionya. Memang susah ini kalau laptop Legend ini begini ya, agak sensitif dia. Coba aja nanti kalau Ngoni sudah jadi dosen masih pakai laptop waktu S1 sekarang ya. Nah, itu akan terasa nanti. Siapa? Rio lah, Rio. Coba Rio. Ya, benar. Ya. Yang sempat tanyanya sama Rio yang tadi. Kira-kira mau meneliti tentang apa Rio? Yang berhubungan dengan dramaturgi ini. Mikrofon Rio. Ya, benar. Karena belum ada persiapan benar, masih ada pikir-pikir dari tadi Iya. tema apa, judul apa. Jadi kalau menurut kita untuk sekarang Namner, kita mau teliti tentang pandangan orang, karena kita juga benar wibu benar. Jadi wibu itu artinya mengidolakan anime-anime Jepang benar. Jadi apa itu? Saya mau anime apa? Tentang banyak benar. Oh, yang paling ini One Piece atau apa atau yang lain? One Piece itu wibu ya, bukan? Anime juga kan? Ya benar. Saya mau teliti tentang pandangan dari anak-anak wibu yang mengidolakan anime, apalagi misalnya khususnya One Piece benar. Dimana orang bertingkah laku seperti tokoh dalam karakter, tokoh dalam serial anime tersebut benar. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Rio ya. Nah, itu sangat bagus juga ya. Jadi banyak aktivitas unik yang bisa kita teliti ya. Atau mungkin ada juga yang mau teliti, mungkin dia punya kenalan ya, seniornya yang sudah menikah. Dia mau meneliti tentang perilaku pasangan sebelum menikah dengan sesudah menikah. Nah, itu boleh juga diteliti itu. Nah, jadi ditanya sama yang sudah menikah itu, Kak dulu ini suaminya waktu pacaran seperti apa? Kalau sekarang sesudah menikah seperti apa? Nah, kan boleh toh ditanya apa saja perbedaannya atau apa saja yang tidak berubah, apa saja yang berubah, boleh diteliti. Nah, jadi kita bisa lihat nanti panggung depan, panggung belakangnya. Kita anggaplah ketika pacarannya itu adalah panggung depannya dan ketika sudah menjadi suami istri itu adalah panggung belakangnya. Biasanya sudah menampilkan apa adanya itu. Nah, saya pikir itu. Oke, saya rasa tadi sudah ada beberapa yang mencoba memiliki gambaran ya tentang topik apa atau judul apa yang akan diambil, masalah apa yang berkaitan dengan teori dramaturgi. Ingat ya, teori itu pisau analisis. Semakin tajam pisaunya, ya semakin mudah menganalisisnya. Ya sama seperti kita mengupas apel, kalau pisaunya tajam, apelnya cepat terkupas. Tapi kalau pisaunya tumpul, nah akan susah apelnya terkupas. Kalaupun terkupas, dia akan kasar. Makanya kalau Ngoni nanti skripsi, carilah teori yang benar-benar pas dengan masalah yang diteliti. Jadi dia bisa dua ya. Ngoni tentukan teori dulu, misalnya ditentukan teorinya dramaturgi. Kemudian Ngoni cari masalahnya. Atau Ngoni cari masalahnya dulu, baru tentukan teorinya. Nah, jadi dia caranya boleh dua itu, kalau nanti mau buat judul skripsi, penelitiannya. Ya, boleh teori dulu, atau boleh masalahnya dulu. Nah, sampai di sana mungkin ada yang bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan tutup.
biasanya tidak ada ini. Kalau sudah mendengar kata tutup, nah, biasanya tidak ada. Karena mau langsung ditutup aja kan. Nah, tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Silahkan lanjutkan ya, mungkin beberapa menit, agak setengah 30 menit atau 20 menit di Google Classroom. Silahkan bagikan PowerPoint-nya di Google Classroom dan diskusi aja di kolom komentar dari PowerPoint tersebut. Itu untuk arsip ya, supaya nanti ketika saya memasukkan nilai, saya lihat di Google Classroom, ada di sana komentar-komentar, ada pertanyaan, ada jawaban. Biasanya begitu saya menilai. Kalau di WA biasanya terhapus. Kalau di Zoom seperti ini biasanya terhapus, kecuali Zoom yang saya upload ke YouTube. Nah, kalau Zoom yang saya upload ke YouTube, biasanya bisa ketika memberikan penilaian, saya bisa lihat lagi di YouTube saya. Oh ya, ini dulu yang bertanya, ini dulu yang ngomong. Nah, biasanya begitu. Jadi saya gunakan YouTube sama Google Classroom untuk arsip. Ya. Oke, itu terima kasih atas perhatiannya. Silakan kelompok 6 pimpin diskusinya di Google Classroom atau terserah mau di Zoom juga boleh. Nah, yang penting di Google Classroom ada materi dan di komentar. Mungkin di Google Classroom saja ya, di Google Classroom saja biar saya lihat arsipnya nanti. Komentar-komentar, pertanyaan dan jawaban. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Mer. Selamat pagi, Mer. Selamat pagi, Mer. Jangan lupa subscribe. Subscribe.